Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, itu materi tumbukan. Jadi materi tumbukan ini tidak lain adalah yang ada di mekanika ya. Nah, yang harus semoga anak-anak semua sehat ya, dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan segar semua ya. Pagi-pagi itu untuk kita untuk saling tukar pikiran ya mengenai keilmuan fisika, itu mengenai pengertian tumbukan ya. Ya, kita lanjut aja ya, bahwa tumbukan itu tidak lain adalah proses bertabrakan satu benda dengan yang lainnya ya. Dan itu kalau di kejadian sehari-hari banyak sekali. Misalnya kalau orang main biliar itu adalah tumbukan juga ya. Terus orang kecelakaan di jalan raya juga terjadi tumbukan begitu ya. Lalu orang main golf juga sama, itu terjadi tumbukan antara bola dengan pemukul ya. Orang main bola juga tumbukan antara kaki dengan bolanya. Demikian juga yang bermain voli ya, main tenis dan lain sebagainya, badminton ya, banyak aplikasinya. Nah, pengertian tumbukan itu tidak lain adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu benda bertabrakan dengan benda lainnya. Namun jika harus dijelaskan dengan lebih ilmiah, tumbukan adalah peristiwa yang terjadi kedua dari dua atau lebih benda-benda saling memberikan gaya-gaya yang relatif kuat dalam waktu yang singkat. Nah, peristiwa tumbukan sangat umum terjadi di kehidupan sehari-hari, baik itu dalam skala mikroskopis, yaitu pada partikel-partikel yang kecil seperti partikel subatomik. Nah, partikel subatomik itu adalah proton, elektron, neutron, dan lain-lain ya. Hingga skala sangat besar seperti skala astronomis, di mana bintang-bintang dan benda-benda langit hanya bertumbukannya satu dengan lainnya. Nah, lebih lanjut, pada peristiwa tumbukan dapat berlaku dua buah hukum, yaitu hukum kekekalan energi kinetik dan atau hukum kekekalan momentum ya. Sementara itu, contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan salah satunya adalah tumbukan antara dua atau lebih kelereng saat kita bermain dengan teman-teman ya, itu pada saat kecil ya. Kita merasakannya. Jenis dan rumus tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan di mana jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan adalah sama. Jadi tidak ada yang namanya kehilangan energi atau perubahan energi ke bentuk energi lain ya. Itu pemikiran idealnya. Nah, artinya tidak ada energi yang hilang ketika tumbukan terjadi. Pada jenis tumbukan yang satu ini berlaku dua buah hukum sekaligus, yaitu hukum kekalahan energi kinetik dan hukum kekalahan momentum. Nah, untuk ilustrasi kamu lihat di sana bahwa M1 berarah dari kiri ke kanan dan M2-nya dari kanan ke kiri ya, kecepatannya. Maka akan terjadi tumbukan, dan pada saat tumbukan yang kedua ya. Dan yang ketiga itu setelah tumbukan itu mental jadi V aksen ya. Bisa P1 aksen dan P2 aksen yang arahnya berlawanan dari semula. Nah, untuk yang tumbukan lenting sempurna, rumusnya M1 kali P1 plus M2 kali P2 sama M1 kali P1 aksen ditambah M2 kali P2 aksen ya. Atau P1 min P2 sama dengan P2 aksen min P1 aksen. Keterangan M adalah massa benda kilogram ya satuannya, P kecepatan benda satuannya meter per sekon. Di mana notasi aksen itu diberikan untuk kondisi setelah tumbukan terjadi atau kecepatan setelah tumbukan. Nah, tumbukan lenting sebagian ada yang namanya tumbukan lenting sebagian adalah peristiwa tumbukan yang terjadi antara dua atau lebih benda di mana energi kinetik berkurang selama terjadi tumbukan. Gampangnya, setelah dua atau lebih benda tersebut bertumbukan, kecepatan lenting atau pantul atau kembalinya akan berkurang dari kecepatan datang. Pada kasus tumbukan lenting sebagian itu hukum kekalahan energi tidak berlaku ya, dan tetapi hukum kekalahan momentum masih berlaku. Jadi hukum kekalahan energinya tidak berlaku. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian, ilustrasi. Contoh misalnya kita punya bola tenis. Lalu kita jatuhkan dalam ketinggian H1 ya, maka dia akan mengalami kecepatan
pada saat menumbuk lantai itu adalah P1 dan akan memantul dari lantai ke atas yaitu P1 aksen dalam ketinggian H2, di mana kita lihat ketinggiannya akan bertambah berkurang ya. Begitu. Maka kita masukkan rumus untuk pembekalan momentum yaitu M1P1 tambah M2P2 sama M1P1 aksen ditambah M2P2 aksen atau M1 P2 aksen min P1 aksen sama dengan E itu adalah E kecil ya dikalikan P1 dikalikan P2, di mana E itu adalah koefisien restitusi ya, dan E itu nilainya adalah P2 aksen min P1 aksen per P2 min P1 atau E nya adalah akar H2 per H1. Nah, keterangannya M massa benda 1 mikrogram, P nya kecepatan benda meter per sekon, E nya koefisien restitusi yaitu negatif ya, perbandingan antara kecepatan relatif saat setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi. Nah, notasi aksen itu adalah diberikan untuk kondisi setelah tumbukan terjadi. Tumbukan tidak lenting sempurna sama sekali. Jenis tumbukan lainnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Dari namanya saja tentu kamu sudah bisa mendebak bahwa tumbukan ini tidak menghasilkan lentingan sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, dua atau lebih benda yang telah bertumbukan akan bersatu dan kecepatan benda-benda tersebut adalah sama setelah tumbukan. Nah, untuk yang gambaran tumbukan tidak lenting sama sekali itu kamu ilustrasinya bisa dilihat di gambar bola 1 dan 2 ya, sebelum tumbukan dan pada saat tumbukan setelah tumbukan itu bersatu ya. Nah, rumusnya itu untuk pembekalan momentum M1P1 plus M2P2 sama dengan M1 plus M2 kali P aksen. Kenapa dijumlahkan M-nya? Karena di sini masanya bersatu ya. Sehingga P aksennya menjadi M1P1 plus M2P2 per M1 tambah M2. Nah, untuk P1 aksen itu sebenarnya P2 aksen ya karena sama dengan P1. Jadi koefisien restitusinya itu adalah min delta P aksen per delta P aksen ya per delta P sini. Iya. Sekian dulu ya anak-anak untuk mengenai tumbukan ini ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.